Sayangnya, sorotan media yang sangat tinggi membuat Manohara terjebak untuk memberi bukti atas segala pernyataan tentang perilaku sang suami yang telah menyiksa dirinya. Publik menanti hasil visum demi menguak kebenaran cerita Mano dan ibunya. Jika kita mencoba menelaah lebih dalam, Mano sebenarnya tidak punya hasrat untuk menjerat Pangeran Kelantan ke jalur hukum. Sebab tujuannya hanya satu, lepas dari pelukan sang suami dan bisa menikmati kebebasan yang sudah dirampas sejak menikah. Bertuturlah cinta, mengucap satu. Usai menggelar roadshow di Jakarta dan Semarang, para bintang KCB juga melakukan tur ke Padang, Sumatera Barat. Di Padang, para pemain KCB mengunjungi pesantren, rumah dinas wali kota, sejumlah stasiun radio, dan melakukan tatap muka dengan masyarakat di pusat-pusat perbelanjaan. Sementara di Jakarta, press screening juga dilakukan. Bahkan kemarin, sejumlah kiai seperti Din Samsudin, Jeffrey Al-Bukhari, Holly Ridwan, dan Sunawi Latif juga nonton bareng film KCB. Kembali ke topik utama. Tragedi Manohara sama persis dengan legenda Manohara dalam mitologi bangsa kuno Kinara. Manohara adalah seorang putri raja yang diculik oleh pemburu cinta dan kemudian mengalami penistaan. Mungkinkah Manohara harus mengganti namanya seperti yang pernah dilakukan Annisa Trihapsari tempo dulu? Manohara, nama yang terdiri dari 4 suku kata itu ternyata memiliki arti yang sedemikian mendalam. Saat melahirkan Manohara 28 Februari 92 lalu, Nyonya Desi punya sejuta impian untuk sang putri tercinta. Pemberian nama pun tidak sembarangan ia lakukan. Setelah mencari dalam kamus bahasa Sanskerta, Nyonya Desi akhirnya menjatuhkan pilihan pada nama Manohara sebagai jati diri putrinya. Nyonya Desi berharap Mano kecil bisa tumbuh menjadi wanita yang cantik, ramah, dan baik hati. Cantik, menarik hati, ramah. Itu dari bahasa apa? Sanskerta, Sanskrit. Namun selain identik dengan cantik, ramah, dan baik hati, nama Manohara juga mengingatkan kita pada legenda bangsa kuno Kirana. Dalam legenda tersebut, dikisahkan bahwa Manohara adalah seorang putri raja yang diculik, lalu kemudian mendapat penistaan dari seorang pemburu cinta. Persis yang dialami Mano ketika dirinya dinodai sang pangeran dari negeri jiran, lalu dikungkung di Istana Kelantan. Jadi siksaannya ada banyak yang tadi Mano kasih tahu juga, ada silat-silat, terus yang paling kuat sangat itu yang mental ya, soalnya Mano benar-benar human rights Mano diambil, I had no choice whatsoever, Mano harus ikutin dia. Benar atau tidak, namun dalam adat kebudayaan kita, nama diyakini punya dampak untuk setiap orang. Mari sejenak menoleh ke belakang dan berkaca pada pengalaman Annisa Trihapsari. Istri Sultan Jorgi ini dulu bernama Annisa Tribanowati. Banowati dalam cerita pewayangan adalah istri Prabu Suyudana namun tetap menjalin cinta dengan Arjuna. Versi lain menyebut Banowati sebagai seorang putri raja yang selalu dinikahkan dalam setiap pangeran yang berhasil memenangkan peperangan. Banowati identik dengan image seorang istri yang tidak setia. Sebelum berganti nama, Annisa Trihapsari pernah menikah dengan Ari Sigit dan melahirkan seorang putri. Annisa kemudian menikah lagi dengan Aji Pangestu. Pernikahan ini runtuh di pengadilan setelah Aji menuding istrinya diam-diam menjalin asmara dengan Sultan Jorgi. Perceraian dengan Aji membuat Annisa memutuskan untuk mengganti nama Banowati menjadi Hapsari. April 2004, Annisa mengundang anak yatim dan menggelar syukuran untuk mengganti namanya. Bano itu kan dari pewayang gitu, jadi kalaupun Annisa mau diganti, mesti diganti pakai yang namanya pewayangan juga gitu, karena aku masih ada terah dari Kameng 7 di Jogja gitu, sampai akhirnya beliau puasa tirakat lah gitu ya udah namanya ini. Apa tuh nama lengkapnya? Nama lengkapnya Siti Annisa Hapsari Suprabowati. Entah karena tuah nama Hapsari atau karena alasan lain, namun yang jelas rumah tangga Annisa dan Sultan Jorgi sampai sekarang jauh dari gosip. Keduanya tampak sangat bahagia. Lantas bagaimana dengan Manohara? Mungkinkah Mano punya keinginan untuk mengganti nama agar terlepas dari kutukan legenda Manohara?
Ternyata seorang putri yang juga pernah diculik gitu loh. Terus katanya Manohara, mama itu legend, itu cerita dongeng, tapi ini harus diculik, tolong mama gitu. Manohara marah dianya sama saya. Jangan pikirin ganti nama dulu, tapi pikirin tolongin Mano dulu gimana katanya. Lantas langkah apa yang akan dilakukan Mano untuk lepas dari Pangeran Kelantan dan mendapatkan cinta sejati? Sebelum mendapat jawabannya, kita ada berita pendek yang penting untuk Anda. Christina resmi menjanda. Harapannya untuk lepas dari pernikahan dengan Amin Nasution akhirnya dikabulkan. Waktu Christina sempat melangsa karena gugatan cerainya ditolak Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Permohonan bandingnya juga dimentahkan oleh Pengadilan Tinggi. Namun di tingkat akhir, kasasi Christina akhirnya berbuah sempurna. Sang bidu wanita tak lagi harus menyandang status sebagai istri Amin Nasution yang kini mendekam di penjara. Manohara adalah potret wanita Indonesia yang berani mengungkap kebenaran. Harta dan kemewahan jelas tak ada harganya dibanding sebuah kebebasan. Namun, mampukah Manohara memulihkan harkat dan martabatnya secara hukum? Nyaris setahun Manohara terpenjara di Kelantan, terkungkung di kamar rahasia, lalu harus menjalani proses sandiwara dengan menebar senyuman kala dirinya keluar dari lingkungan istana bersama sang suami. Akses dengan sang bunda dan keluarga di Jakarta dibatasi. Dalam situasi seperti itu, hanya satu yang diharapkan Manohara, bebas dari tembok istana. Memang menikmati ya, soalnya kan Mano udah bebas ya. Jadi memang menikmati, tapi bukan, kita jangan salah ngerti, kita cuma bikin-bikin ini aja biar bisa dapat media attention ya. Terus juga Mano rasa cukup banyak bukti to prove that that's not the case. So. Sayangnya, sorotan media yang sangat tinggi membuat Manohara terjebak untuk memberi bukti atas segala pernyataan tentang perilaku sang suami yang telah menyiksa dirinya. Publik menanti hasil visum demi menguak kebenaran cerita Mano dan ibunya. Jika kita mencoba menelaah lebih dalam, Mano sebenarnya tidak punya hasrat untuk menjerat Pangeran Kelantan ke jalur hukum. Sebab tujuannya hanya satu, lepas dari pelukan sang suami dan bisa menikmati kebebasan yang sudah dirampas sejak menikah dengan Tengku Fahri. Mano bahkan siap dan rela melupakan sejarah kelam itu dengan syarat pihak Kelantan tidak lagi merebut kebebasannya. Mano mau lupain aja gitu, Mano mau terusin hidup Mano kan masih muda juga, there's still a lot ahead of me, so. Mano mau tinggal di Indonesia atau di luar negeri? Karena Sementara Mano kalau tidak salah punya 2 kewarganegaraan. Iya. Hingga saat ini, Tengku Fahri belum terdengar melakukan upaya hukum untuk menuntut Manohara yang sudah lantang berbicara tentang keburukannya. Pihak Kelantan justru terkesan menunggu sampai Manohara membawa masalah ini ke jalur hukum. Manohara memang tak bisa mengelak. Publik terlanjur meminta bukti sahih atas segala kekejaman sang pangeran yang pernah dialami Mano. Hasil visum menjadi satu-satunya cara untuk membuktikan adanya penganiayaan. Lantas kapan Mano menepati janji yang sudah terlanjur terucap di depan media? Sangat banyak schedule-nya Mano rapat sangat ya. Jadi walaupun lagi interview gitu, tiba-tiba ada media yang lain yang bilang nggak boleh interview gitu. Terus kan Mano juga nggak tega menolak. Jadi makanya Mano udah bilang-bilang ke semua media itu besok Mano cuma ada yang sama cuma ada beberapa yang pagi, tapi setelah itu udah nggak ada lagi. Jadi Mano istirahat dulu, terus visum. Jadi tomorrow is dedicated for my health. Bukan kehendak Manohara kalau wajahnya selalu menghiasi layar kaca. Ia hanya berusaha jujur mengangkat racun yang selama ini ada dalam kehidupan rumah tangganya bersama Pangeran Kelantan. Mano pantas mendapat dukungan karena ia berani berjuang demi sebuah kebenaran, sekalipun harus korban perasaan. Saya Dini Aminarti beserta kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda.
Saksikan terus Kabar Kabari setiap hari Senin dan Kamis jam 2:30 sore, serta Cek and Recheck setiap hari Selasa, Rabu, dan Jumat di jam yang sama hanya di RCTI. Oke, selamat sore dan sampai jumpa.